Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ajar Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung kicau rumahan. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang sering menjadi pro kontra di antara kicau mania, yaitu tentang pengumbaran burung cucak hijau. Oke, kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang sering ikut perlombaan burung, laper, lapres, dan juga lomba-lomba kelas nasional ataupun kelas provinsi, itu sudah biasa kalau burungnya itu dilakukan pengumbaran. Tapi bagi teman-teman yang memelihara burung cucak hijau untuk rumahan, bagaimana? Apakah juga diumbar? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pengumbaran itu bukan hanya untuk keperluan lomba. Yang utama, pengumbaran itu berfungsi untuk kesehatan burung kesayangan kita. Jadi, sebelum dilakukan pengumbaran itu kita harus memahami dulu karakter burung yang kita miliki. Jadi, memang ada burung itu yang diumbar itu semakin bagus, ada juga ketika diumbar dia malah semakin loyo. Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Nah, burung cucak hijau yang perlu diumbar itu adalah burung yang mengalami ciri-ciri seperti yang akan saya sebutkan. Yang pertama, yang memerlukan pengumbaran adalah cucak hijau yang mengalami obesitas atau kegemukan. Nah, untuk tanda-tanda burung cucak hijau yang obesitas itu bisa kita lihat pada kotorannya saat sore hari. Jadi, pada saat sore hari ketika kotorannya itu menumpuk di satu titik, atau mungkin kita amati secara langsung, itu burung tidak begitu aktif bergerak, tidak begitu banyak berkicau, hanya diam di satu tempat dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa burung itu sakit, itu 90% itu saya nyatakan bahwa burung yang mengalami obesitas. Dia jadi malas gerak, malas bunyi. Nah, burung seperti ini salah satu ciri burung yang perlu dilakukan pengumbaran. Tapi pengumbaran itu tidak boleh langsung dilakukan dengan geber langsung lama, tidak. Jadi secara bertahap. Karena burung yang obesitas itu diumbar bolak-balik mungkin 10 atau 20 kali, itu biasanya sudah mangap. Tapi juga tergantung dengan panjang umbaran yang digunakan. Nah, selain obesitas, yang kedua itu burung yang loyo. Burung loyo atau burung yang kurang tenaga, itu juga perlu dilakukan pengumbaran. Tapi ada beberapa syarat sebelum dilakukan pengumbaran. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi burung yang akan kita umbar. Seperti contohnya kalau kita melihat atlet-atlet binaraga atau yang membentuk ototnya, itu pasti memerlukan asupan protein yang lebih. Begitupun dengan burung cucak hijau kesayangan kita. Kalau nutrisinya atau proteinnya tidak kita penuhi, kemudian kita umbar, itu sudah dapat dipastikan burung cucak hijau itu nanti akan lemas. Nah, lemasnya ini bukannya semakin bagus, malah akan semakin jelek. Ya, bisa kita ibaratkan diri kita aja, kita sedang lapar tapi kita diminta untuk melakukan olahraga. Ya, tentunya tubuh ini bukan makin terbentuk, bukan makin kuat, tapi akan semakin lemas. Nah, di sini bisa dilihat bersama kawan-kawan, saya punya umbaran. Umbaran ini juga umbaran sederhana, umbaran yang saya buat sendiri, ya memang karena keperluan untuk burung rumahan. Jadi saya bukan orang yang suka lomba burung ya, karena di tempat saya seperti yang saya katakan itu tidak ada lomba untuk cucak hijau. Jadi ini saya buat sendiri, panjangnya 4 meter, dan ini sistemnya sistem sliding. Jadi ketika sudah selesai akan saya sembunyikan di
samping rumah. Ini untuk menghemat ruang penyimpanan dari umbaran ini. Kemudian selain dari itu, pengumbaran itu ada beberapa fungsi lain. Kalau ada yang bilang burung yang diambil itu kicauannya, bukan ototnya atau terbangnya. Tapi bisa kita pakai logika saja. Kalau burung keadaan sehat, burung yang olahraga, burung yang cukup asupan nutrisi, sehat, itu pasti larinya kalau bukan bunyi kemana lagi. Nah, jadi selain membentuk otot, juga untuk meningkatkan kesehatan, biasanya juga akan lebih rajin berkicau. Kemudian untuk frekuensi atau keseringan pengumbaran itu seperti apa untuk burung rumah? Ya, kalau saya tidak punya target atau tidak punya rutinitas, misalkan hari apa diumbar, misalkan seminggu 2 kali, 3 kali, tidak. Tetapi saya lihat dari tingkah laku burung dulu. Ketika burung itu sudah mulai tidak aktif, tidak banyak gerak, itu biasanya akan saya umbar. Jadi ini untuk mengembalikan lagi otot-ototnya yang kurang gerak. Nah, harapan saya ketika saya umbar, itu nanti akan kembali aktif dan kicauannya juga akan makin lantang. Tapi jangan kaget ketika burung rumahan diumbar untuk pertama kali, itu biasanya masih nabrak-nabrak samping umbaran. Jadi memang untuk pertama kali, karena saya menggunakan sistem sliding, itu saya mampatkan jarak pertama itu 1 meter. 1 meter kita geber 10 kali, 20 kali, kemudian saya panjangkan lagi, geber lagi, sampai akhirnya maksimal umbaran saya ini 4 meter. Nah, kemudian untuk jumlah terbangnya pun saya tidak membatasi harus 100 atau 200 baru berhenti. Tetapi lihat kondisi burung juga. Kalau burung kita geber misalkan 20 kali, itu sudah kelihatan lelah, mangap, ngos-ngosan, kita hentikan dulu. Kita beri istirahat. Kemudian setelah itu kita geber lagi sampai mangap lagi. Kalau sudah mangap, kita hentikan. Nah, ukurannya menurut saya memang ini, ketika sudah lelah ya dihentikan. Karena kalau kita terlalu memaksakan burung, takutnya burung kita akan jadi rusak. Beda memang kalau targetnya itu adalah burung lomba. Kalau target burung lomba itu memang harus rutin untuk dilakukan latihan pengumbaran atau pengeparan ini. Kita contoh saja seperti manusia ya, manusia kita saja yang mau jadi atlet, misalkan atlet voli ataupun atlet sepak bola, itu latihan fisiknya rutin karena memang atlet untuk lomba. Walaupun yang dilombakan itu adalah suaranya, tapi kesehatannya itu juga penting. Utamanya kalau burung cucak hijau ketika dilombakan itu yang cucak hijau hiper itu udah ketika keceret mentrok, jamtrok itu sangat butuh tenaga yang ekstra, otot-ototnya untuk menggerakkan sayapnya juga butuh ekstra. Makanya untuk burung lomba itu sangat dianjurkan untuk dilakukan pengumbaran. Tapi kembali lagi kepada karakter burung. Ada yang minta diumbar, ada yang enggak. Ketika dapat burung yang mudah tanpa pengumbaran, itu enak sekali buat lomba. Jadi kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk melakukan pengumbaran. Tetapi kalau memang yang butuh diumbar, ya mau gimana lagi, memang burung maunya harus diumbar dulu, sehat dulu, baru mau dilombakan. Jadi kesimpulannya, baik itu burung lomba atau burung rumahan, itu sangat penting untuk dilakukan pengumbaran. Bukan untuk melatih suaranya, tapi lebih utama untuk meningkatkan kesehatan fisik burung. Ketika fisiknya sehat, metabolismenya akan lancar, birahinya akan stabil, emosinya stabil, tentu untuk kicauan harian juga enak. Kalau yang suka lomba, untuk dilombakan juga enak. Oke,
Kawan-kawan, itu saja pemaparan saya tentang pengumbaran burung cucak hijau rumahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe.